Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan Excel-nya. Sebelumnya kita sudah praktek menggunakan fungsi string. Jadi untuk saat ini kita akan mencoba membuat formula logika if ya. Jika if itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jika. Kita akan coba membuat formula if, ya kita contoh satu saja, nanti jenengan bisa mengimprovisasi di rumah, ya, karena formulanya itu sama saja. Dari kode huruf ini tadi, ya kita ganti ya. Jadi kode huruf ini kita ganti di sini. Kita ganti. Jadi ketika hurufnya T, nanti prodinya adalah tarbiyah, D dakwah, S syariah. Oke. Jadi berarti kita ambil ini menggunakan fungsi string dari left. Ini sama satu. Nah, kode hurufnya banyak kita bisa tambahkan. Nah, ini saja lah. Kita bisa tambahkan NIM-nya biar banyak. Misalkan U 17080016 A E sorry. Kita bisa tambahkan T lagi, T. Oke. Ini kita bisa drag. Nah, nanti kan karena formula sudah kita buat, sehingga cukup ketika menambahkan baris tidak perlu lagi membuat formula lagi. Ya, kita ini bisa isi sembarang, nanti kalau kolom nilai ini kita isi, maka bawah pun akan berubah. Ya. Oke, ini kita akan berubah. Tarik saja ke bawah. Tarik, set. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 6 mahasiswa. Jadi, sebagai panduannya, misalkan ini kode huruf, nama prodi. Sekarang ini T, S, D, E, dan U. Ya, seperti ini. Kode huruf saya tengahkan. Ini tarbiyah, syariah, dakwah, ekonomi, usuluddin. Ini tabel panduan tentang nama kode dan nama prodi. Jadi kalau di sini kodenya T, otomatis di sini akan memunculkan kata tarbiyah. Kita coba menggunakan logika if. Untuk saat ini kita menggunakan logika if dulu. Diperhatikan ya, untuk membuat formulanya selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan if, double klik, sel mana yang akan kita definisikan, kita klik, ya. Jika pada C5, kolom C5 sama dengan, nah, T, kalau karakter itu huruf, penulisan formulanya harus diawali tanda petik. Tanda petik 2 itu tanda petik 2.
ya. Tanda petik 2, jangan lupa shift ya. Tanda petik 2-nya bukan titik-titik tapi langsung shift yang tanda apostrof 2. Ya, jika klik C5 sama dengan tanda petik huruf T, diawali tanda petik, kemudian diakhiri tanda petik. Nah, itu ya, jika C5 sama dengan tanda petik T, maka nah, makanya bisa koma, bisa titik koma tergantung pada jenis komputer. Lihat di bawah ini. Di sini saya ada tulisan logical test, kemudian koma. Berarti komputer saya menggunakan koma. Ada yang menggunakan titik koma, silahkan diikuti. Koma. Maka tarbiyah. Nah, begitu ya. Kemudian langsung kita tekan enter atau di kurung tutup boleh. Langsung ke enter juga boleh. Enter. Nah, maka akan muncul tulisan tarbiyah. Kita tarik ke bawah. Ketika kita tarik ke bawah, D itu salah semua. Ya, karena tadi fungsi logikanya hanya satu. Kalau kita mau menuliskan logika satu-satu, berarti bawah pun harus diganti. Nah, berarti ini diganti di sini, berarti di sini diganti D, maka akan menjadi dakwah. Enter. Ya, kemudian di sini S, oke. Kemudian U, Usuluddin. Kemudian ekonomi. Enter. Nah, ekonomi ya. Jadi ini namanya logika if tapi tunggal. Sama saja kalau kita menggunakan logika if tunggal sama saja memakan waktu yang lama. Nah, untuk mempersingkat logika, jadi hanya satu kita membuat rumus, untuk selanjutnya kita drag ke bawah, kita cukup membuat formula pada baris pertama menggunakan logika if, namanya logika if berganda. Prinsipnya sama, jadi kita mengkopikan logika if yang kedua ini ke atas ini. Ya, ya bisa saja di-copy saja ini. Ya, kontrol. Ya, bisa dikopikan ke sini. Nah, koma. Nah. Oke, coba sama dengan langkahnya, prinsipnya sama. If kurung buka, jika sama dengan T, maka tarbiyah. Nah, logika pertama satu benar. Nah, kita tuliskan, kemudian kita tulis logika kedua. Nah, menutup logika pertamanya dengan koma, karena tadi di sini koma. Ya, dengan kalau tanda titik koma dengan titik koma, kita tuliskan ulang langkahnya seperti langkah pertama. Tulis lagi if kurung buka C5 ya, kan C5 sama dengan D, maka dakwah ya
koma if C5 sama dengan S, maka syariah. If kurung buka ini C5 sama dengan U, ya, maka usuluddin lagi koma if kurung buka C5 sama dengan ekonomi. Nah, sudah selesai, tinggal kita enter. Kalau kita tanpa membuat tutup kurung, kalau enter ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan seperti ini kita tinggal yes saja, nggak apa-apa, langsung yes. Nah, jadi satu formula jadi 3T tarbiyah, coba kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis D dakwah, S syariah, U usuluddin, ekonomi, T tarbiyah. Jadi ketika pada kolom asal prodi ini menemukan huruf seperti TD, maka otomatis akan mendefinisikan seperti ini. Ya. Ketika tambahkan ketika tambahkan baris, otomatis kita tidak perlu membuat formula lagi. Anda bisa mencoba ini, logika if pada nilai akhir. Pada nilai akhir, kita coba menggunakan nilai keterangan, lulus atau tidak. Nah, keterangan di sini, apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Jika nilainya kurang dari 75, lulus, dan kurang dari 75 maka tidak akan lulus. Kita menggunakan logika if. Kita bisa menggunakan logika if, ya. Jika nilainya kurang dari 75 lulus, jika lebih dari 75 tidak lulus. Caranya sama dengan if kurung buka ini, ya, lebih besar dari 75, lebih besar berarti si titik dari 75. Nah, ini perbedaan ketika membuat formula angka ada dengan huruf. Kalau angka tidak perlu pada titik tanda petik atas, kalau huruf nanti tanda petik atas. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 75, maka tanda petik lulus. Titik. Ya, titik. Kemudian koma, langsung saja berarti kan jika kurang dari 75 tidak lulus, berarti langsung saja tanda koma, kemudian tidak lulus. Enter. Nah, 81 berarti lulus, 87 lulus, 74 tidak lulus, 68 tidak lulus. Ya, begitu ya. Saya rasa mudah dipahami. Silakan dicoba sendiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.